pelajaran kali ini adalah tentang garis singgung pada lingkaran. Jadi kita harus melihat dulu garis-garis yang pada lingkaran itu ada apa aja. Yang pertama dia namanya adalah garis potong. Ini adalah garis potong. Ini juga garis potong. Kenapa dia namanya adalah garis potong? Garis potong ini akan berpotongan di lingkaran itu pada 2 titik. Jadi garis potong yang pertama berpotongan di 2 titik itu. Garis potong yang kedua berpotongan di lingkaran di 2 titik itu. Dua-duanya adalah garis potong. Pada saat kita berbicara tentang garis singgung itu akan memotong lingkaran di 1 titik. Jadi di sini kita bisa banyak sekali menggambar tentang garis singgung. Ini adalah garis singgung. Ini kalau misalkan kita mau gambar lagi, ini adalah garis singgung. Ini kalau kita mau gambar lagi di sini, ini adalah garis singgung. Kalau kita mau gambar di sini, ini adalah garis singgung juga. Kalau kita mau gambar garis di sini, itu adalah garis singgung juga. Garis singgung keistimewaannya adalah, jadi yang biru ini saya tulisin dia namanya adalah sebagai garis singgung. Semua yang biru adalah garis singgung. Semua garis singgung dia akan membentuk sudut siku-siku terhadap jari-jari. Jadi kalau misalkan garis singgung yang ini, dia ada siku-siku sama jari-jari. Terus kemudian kalau yang ini, kita harus gambar siku-siku juga sama jari-jari. Terus kemudian kalau saya yang bawah ini, dia siku-siku di sini. Terus kemudian kalau kita bicara tentang garis singgung di sini, ini juga siku-siku. Garis yang ketiga itu adalah bukan garis singgung maupun garis potong. Jadi kalau misalkan kita gambar ya kayak gini. Ini berarti adalah bukan garis singgung ataupun garis potong. Bukan garis singgung atau garis potong. Nah, itu penjelasan awalnya. Nah, sekarang bagaimana perhitungannya? Nah, perhitungannya biasanya kita hanya menggunakan Pitagoras atau mungkin paling jauh dia adalah kesebangunan. Jadi kita coba lihat. Diketahui jari-jari lingkaran adalah 6 cm, berarti kita bisa tuliskan di sini 6 cm. Panjang garis singgung AP sama dengan BP. AP sama dengan BP sama dengan 8 cm. Ini kan siku-siku kan karena dia adalah garis singgung. Berarti kita bisa mencari OP. Kita bisa mencari Pitagoras daripada OP. Jadi OP sama dengan akar daripada 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Berarti nilainya adalah 10. Itu OP. Nah, sekarang karena kita mau nyari tahu panjang tali busur AB, kita bisa menggunakan daripada luas. Yaitu kita cari tahu dulu luas AOP. Caranya tinggal setengah kali alas kali tinggi. Yaitu ini bisa dicoret. Hasilnya adalah 24 cm persegi. Terus kemudian kita bisa nyari tahu luas OAPB. Karena dia 2 kali daripada luas AOP. Ini kan segitiga yang ini sama segitiga yang ini itu adalah segitiga yang kongruen. Karena ini 6, ini 8 juga. Berarti kita bisa nyari nilainya adalah 48. Nah, sementara OAPB itu adalah layang-layang. Jadi kita bisa cari dari diagonal yang satu OP, diagonal yang kedua itu adalah AB dibagi 2. Luasnya adalah 48. OP-nya itu kita tahu 10. AB-nya itu yang mau dicari. Ini kita bisa sederhanain, berarti AB-nya ketemu. Sama dengan 48 per 5 cm. Oke. Contoh yang berikutnya. AB dan AD menyinggung. Berarti dia ada siku-sikunya ya. AB, siku-siku sama BD. Terus kemudian PC juga siku-siku sama AD. Karena PC adalah jari-jari kan. Jadi di sini informasinya ditulisin dulu. Panjang jari-jari lingkaran 3 cm. Berarti ini 3 cm, 3 cm, ini 3 cm. Terus kita tulisin yang mana yang... Terus kemudian itu ada ED. ED 4 cm. Ya sudah tulis 4 cm dulu. Terus kemudian kita tulisin info-info yang sudut-sudut yang sama. Ini sudutnya X. Berarti di sini kita bisa tulisin PCD. Berarti adalah sudutnya 90 min X. Nah, sekarang kita lihat lagi daripada segitiga ABD. Kan ada sudut X di D, berarti yang di sini adalah 90 min X kan. Nah, sekarang kita gambarin karena kesebangunan ini itu membantu kita untuk melakukan perhitungan. Jadi digambar dulu, segitiganya dipecah satu-satu. Ini ada B, ini ada A, ini ada D. Informasi sudutnya itu digambar supaya kita bisa tahu. Kita harus bandingin siapa sama siapa.
Di sini berarti 10. Terus kemudian AD nggak tahu. Yang lain juga nggak tahu. Terus segitiga yang satunya kita punya segitiga. Gambarnya jelek. Di gambar P, C, D, ini ada siku-siku, ini 90 kurangi X, di sini X, informasinya tulisin, di sini ada 3, di sini ada 7, ya betul, terus kemudian tinggal Pitagoras kan ya, CD berarti Pitagoras dari 49 kurangi 9, 40, berarti 2 akar 10. Cari satu-satu, kita bandingin antara masing-masing, saya punya AB, di sini 10, cari ini AD, cari tahu perbandingan daripada sisi-sisi yang bersesuaian. AB itu terletak di depan sudut X, jadi kita bandingin antara segitiga ini sama segitiga yang atasnya. AB di depan sudut X, berarti ini di depan sudut X perbandingannya 3, 10 terletak di depan sudut 90 min X, berarti perbandingannya sisi yang bersesuaian sama 2 akar 10. AD terletak di depan siku-siku, berarti ini perbandingan 7. Jadi dengan menggunakan ini kita bisa nyari tahu AB. Hitung dulu AB. AB berarti sama dengan ini coret ya. Ini ada 5, ini ada 1, berarti kali silang, berarti 15 dibagi akar 10. Di matematika, kalau dia penyebutnya itu akar, nggak boleh. Berarti dia harus dikali sama namanya itu akar sekawan. Jadi hasilnya 3/2 akar 10. Yang AB udah beres. Sekarang kita mau nyari AC. Kita berarti butuh AD. Jadi kita cari dari sini AD. AD-nya kalau kita cari, berarti kali silang, berarti sama dengan 35 dibagi akar 10. Kali akar sekawan lagi ya, akar 10 per akar 10. Terus kemudian yang atas berarti dapatnya 35/10 dibagi 5, 7. Yang bawah 10 bagi 5, 2. Berarti AD-nya ketemu sama dengan 7/2 akar 10. Tujuannya mau nyari AC. AC berarti sama dengan AD dikurangi sama CD. AD-nya kita tahu 7/2 akar 10. CD-nya kita tahu 2 akar 10. Berarti hasilnya adalah 3/2 akar 10. Ini udah cocok. CD-nya udah kejawab juga kan ya? 2 akar 10. Ya. Terus kemudian kita mau nyari tahu garis singgung persekutuan luar. Kalau kita mau nyari tahu garis singgung persekutuan luar, cara menggambarnya seperti ini. Ini adalah garis singgung persekutuan luar. Jadi dia bersekutu di luarnya. Nah, sekarang bandingin dengan yang bersekutu di dalam. Kalau dia persekutuan dalam, itu dia bentuknya nyilang gini. Nih. Ada satu lagi ya, yang satu lagi di sini. Tapi saya nggak gambar. Di sini. Ini saya titik-titik dulu, terus kemudian nanti saya buang ya. Nah, itu garis singgung persekutuan dalam. Ya. Oke, nah sekarang bagaimana cara ngitungnya? Misalkan kita punya jari-jari daripada lingkaran besar. Jari daripada lingkaran besar katakanlah R gede. Jari-jari daripada lingkaran kecil adalah R kecil. Jadi sekarang kalau misalkan kita mau nyari, kita sebenarnya bisa nyarinya itu pakai Pitagoras. Jadi nggak perlu ngafalin, katakanlah ini adalah titik baru, ini adalah titik A, ini adalah titik B. Tadi kan sudah dikasih tahu bahwa garis singgung kan berpotongan tegak lurus dengan jari-jari. Berarti ini kan siku-siku. Berarti di sini kalau misalkan kita gambar, ini adalah siku-siku. Ini siku-siku. Nah, sekarang kita mau bikin garis yang sejajar sama MN, ditarik dari B. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau bikin garis daripada MN, maka kita punya segitiga yang baru. Katakanlah ini adalah C. Jadi, segitiga yang ini kita copot sekarang. Ini adalah R kecil kan? Ini adalah R kecil, berarti yang ini adalah R besar kurangi R kecil, karena MA adalah R gede. Kita tujuannya mencari tahu garis singgung persekutuan luar. Garis singgung persekutuan luar itu dalam hal ini adalah AB. Jadi AB itu kita bisa tulis, kadang-kadang beberapa guru ada tulis panjang garis singgung persekutuan luar. Atau kadang-kadang ada yang ngomong garis singgung persekutuan luar. Nah, itu sama aja. Jadi tujuan kita mencari tahu AB di sini. Nah, sekarang kalau kita mau nyari tahu AB, ya berarti kita bisa nyari Pitagoras daripada segitiga ABC. Kalau kita gambar segitiga ABC, maka kita punya gambar seperti ini.
Sini kita ada gambar, ada C, ini siku-siku, di sini adalah A, di sini adalah B, di mana BC ini itu adalah sama dengan MN, jarak dari pusat ke pusat. Ini adalah R minus R, kita mau nyari tahu AB. Jadi kalau kita mau tulisin Pitagorasnya, MN sebagai sisi yang di depan daripada sudut siku-siku sama dengan AB ditambah sama R dikurangi R kuadrat. Karena kita mau nyari tahu AB atau panjang garis singgung persekutuan daripada kedua lingkaran, garis singgung persekutuan luar dari dua lingkaran, berarti R min R-nya dipindah sebelah kiri. Jadi kita bisa tulis MN kuadrat dikurangi R minus R kuadrat. Kalau kita mau tulisin dalam bentuk rumus, boleh. Berarti di sini adalah MN, jarak dari pusat ke pusat, dikurangi sama jari-jari yang gede kurangi yang kecil. Ini adalah rumusnya. Itu untuk yang persekutuan luar. Sekarang bagaimana kalau misalkan persekutuan dalam? Ya gambar. Di sini kan berarti kita punya jari-jari. Pusat sama pusatnya dihubungin ya. Pusatnya MN sama pusatnya MN ditulisin, dihubungin. Terus kemudian di sini kita punya jari-jari yang kecil. Sama ya, dibikin permisalan jari-jari untuk lingkaran yang besar, yaitu adalah katakanlah R gede. Jari-jari daripada lingkaran yang kecil adalah R kecil. Jadi kita bisa tulis di sini, ini katakanlah titik-titik baru, KL. Ini R besar, ini R kecil. Nah, sekarang kita tambahkan garis baru ke sini. Sini, terus kemudian dia itu dibikin garis baru sejajar sama KL. Kita punya garis baru di sini. Ini sama ini, itu adalah garis sejajar. Ini tambahkan titik baru, P gitu kali. Nah, sekarang kita mau bikin Pitagoras untuk ini. Ini adalah R besar, karena ini sama ini kan sama. Ini adalah MP itu sama dengan KL. KL, garis singgung persekutuan dalam. KL, kita bisa tulis panjang garis singgung persekutuan dalam, atau garis singgung persekutuan dalam, atau kadang-kadang ditulis D, terserah. Yang tadi tulis L ya, jadi ini bisa ditulis L juga, AB-nya. Nah, sekarang kalau kita tulis dia sebagai D, berarti kita punya Pitagoras yang dia kayak gini. Ini kalau misalkan kita gambar, ini kan siku-siku. Ini juga siku-siku. Ini siku-siku. Oke, gambar di sini. Di sini kita punya segitiga daripada M, P, N, ini siku-siku, ini adalah R tambah R kecil, di sini adalah MN, ini MN, terus kemudian kita mau nyari tahu ini, KL, MP itu sama dengan KL, kita mau nyari itu, ini pakai Pitagoras, jadi MN adalah sisi yang di depan siku-siku, jadi MN dilawan oleh KL, sama R plus R kecil. Karena kita mau nyari tahu KL, berarti KL kuadrat sama dengan MN dikurangi dengan R besar tambah R kecil kuadrat. Kalau kita mau nyari tahu KL atau panjang garis singgung persekutuan dalam, berarti sama dengan akar MN kuadrat dikurangi sama R besar tambah R kecil kuadrat. Rumusnya beda dikit ya. Jadi kalau misalkan kita garis bawahi, panjang garis singgung persekutuan dalam, ini kan jarak antara pusat ke pusat, ini kan ditambah kan, ini tetap, ini minus ya, coba lihat yang satunya, ini kan sama dengan L tadi, ini MN, yang satunya juga MN, terus yang ini minus, yang satunya juga minus, ini minus, tapi pada saat yang satunya ini garis singgung persekutuan dalam plus, yang di sini tuh plus, yang di sini tuh min, itu bedanya. Tapi kita sebenarnya bisa cari sendiri pakai Pitagoras. Diketahui dua buah lingkaran dengan pusat 5 cm dan lingkaran kedua dengan jari-jari 3 cm. Jika jarak PQ adalah 10 cm, tentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dan panjang garis singgung persekutuan luar. Jadi di sini kita bisa menggambar kasar aja karena saya nggak siapin lingkaran. Oke, lingkaran yang pertama, terus kemudian di sini lingkaran yang kedua. Jarak dari pusat ke pusat. Dalam hal ini dia bilang PQ. P dengan Q
Pusatnya 5. Terus kemudian suruh nyari tahu panjang garis singgung persekutuan dalam dan luar. Misalkan saya gambar dulu yang luar. Ini adalah garis singgung persekutuan luarnya. Jadi kalau misalkan kita cari gambar dulu daripada garis-garis yang sejajar. Ini kan sejajar sama ini. Informasinya, jari-jarinya 5. Saya nggak gambar di yang gede karena nanti kan harus ada yang dikecilin kan. Jari-jarinya Ki 3. Jadi kalau misalkan kita bikin garis sejajar, di sini kita bikin garis sejajar daripada Peggy. Nah, seperti itu. Kita bisa tahu bahwa ini 3. Karena dari P ke A itu adalah 5, berarti di sini 2. Ini siku-siku, karena dia kan tegak lurus. Garis singgung tegak lurus sama jari-jari. Ini adalah B. Tujuan soal mau nyari tahu AB. Itu adalah panjang garis singgung persekutuan luar. Terus kemudian kita harus tahu PQ. PQ-nya tahu 10. Berarti di sini 10 kan ya. Nah, segitiganya saya copot. Kalau misalkan kita gambar, berarti kita punya gambar segitiga yang seperti ini. Nah, gampang kan? Jadi maksudnya kita nggak usah pakai rumus, tapi kita tinggal lihat gambar-gambarnya seperti apa, terus kemudian tinggal pakai Pitagoras. Jadi kalau kita mencari tahu L-nya, berarti L-nya sama dengan sisi miringnya itu 10 dikurangi sama sisi siku-sikunya. Berarti tinggal 100 dikurangi sama 4, berarti hasilnya adalah 96. Jadi L-nya ketemu, akar 96, dan kita bisa sederhanain akar 4 dikali sama 24. 24 kita bisa sederhanain, 4 kali 6 lagi, berarti kita punya 4 akar 6 cm. Nah, nggak terlalu susah kan? Jadi kalau misalkan kita mau ngerjain, mending digambar segitiganya ya, asalnya dia dari mana. Nah, supaya dia nggak berantakan, saya gambar di luar ya, lingkaran yang satu lagi, dengan lingkaran yang katakanlah lebih kecil. Nah, sekarang kalau kita mau gambar panjang garis singgung persekutuan luar, tempatnya nggak cukup. Jadi kalau misalkan kita gambarnya dia akan kayak gini. Gambarnya agak kecil ya. Terus kemudian kita gambar siku-sikunya. Sama kayak seperti tadi, garis singgung persekutuan dalam. Terus kemudian kalau misalkan kita gambar lagi, kita butuh garis yang sejajar. Jadi kalau misalkan di sini kita lihat, digambar. Terus kemudian ini digambar sejajarnya lagi. Yaitu bahwa ini sejajar dengan ini. Ini adalah garis singgung persekutuan dalamnya. Ini adalah P-nya, ini adalah Q-nya. Kita tahu bahwa jari-jari yang gede 5, berarti ini 5. Ini 5, ini berarti 3. Nah, sekarang kita tinggal lihat ini. Segitiganya saya lepasin. Kayak gitu. Terus kemudian ini di sini ada siku-siku. Ini ada siku-siku, gara-gara ini siku-siku. Gambar seperti ini. Ini siku-siku. Ini adalah P, ini adalah Q, ini adalah 8, dari 3 tambah 5, kita mau nyari tahu D, PQ-nya tahu, 10. Gampang kan ya? Jadi di sini kalau misalkan kita lihat, 10 sisi siku-siku, di depan siku-siku dilawan oleh D sama 8. Jadi kita bisa nyari tahu D, dari 100 dikurangi 64, berarti 36, D-nya sama dengan akar 36. 6 cm. Tanpa menggunakan rumus. Sekarang kita coba untuk yang berikutnya. Informasi yang sudah diketahui, masukin aja. Ini gambarnya nggak terlalu bagus ya. Karena harusnya titik A-nya itu di posisi yang sama dengan siku-sikunya di situ. AB sama dengan 4 akar 6. Ya sudah, ini 4 akar 6. Terus kemudian AP sama dengan 7. Berarti itu adalah jari-jari. Saya nggak gambar dulu, biarin aja. Terus kemudian ada apa lagi? BQ sama dengan 5. Ya sudah, digambar dulu. Dari sini ke sini berarti adalah 7. Terus kemudian apa yang kita bisa cari? Ini kan garis singgung persekutuan luar kan? Berarti kalau misalkan garis singgung persekutuan luar, berarti kan kita bisa gambar seperti ini kan? Kayak gitu kan ya? Ya? Apa yang kita bisa pakai? Karena ini itu sejajar sama ini, dan berarti ini siku-siku kan ya? Jadi kita bisa tahu bahwa ini itu 5. Jadi di sini itu 2. Katakanlah ini adalah titik C. Kita butuh apa nih? PR, RS, terus kemudian PR, RS, SQ. Ya udah, kita cari tahu BC dulu ya. Segitiga ini copot, pindahkan keluar. Jadi kalau misalkan kita gambarnya itu kayak gini. Tuh.
Ini di sini ada C, di sini ada A, di sini ada B. Ini ada siku-siku. Ini ada 2, ini ada 4 akar 6. Berarti kita bisa nyari tahu BC. Ya kalau mau ya kecilin ya, karena itu kan lebih gampang. Jadi di sini kalau misalkan kita gambar, 2-nya ini bisa dikecilin dibagi 2, berarti hasil 1. 4 akar 6 dikecilin dibagi 2, berarti 2 akar 6. Nah sekarang kita tinggal nyari tahu Pitagoras dari 2 akar 6 sama 1. 2 akar 6 kalau kita kuadratin berarti adalah 24. 24 sama 1, 25. Berarti ini adalah 5. Terus kemudian dibalikin ke berikutnya. Ini mau ke sini tadi kan dikali 2 kan? Berarti dari sini mau ke sini itu dikali 2, berarti BC-nya adalah 10. Jadi kita tahu BC adalah 10. BC berarti sama dengan 10. Nah sekarang informasi apa yang kita bisa pakai? Dari P ke R, dari P ke S, dari sini sampai ke sini, itu sama dengan 7 kan? Tahu dari mana 7? Gara-gara PS itu sama dengan PA kan ya? Jadi kalau misalkan PS ditambah sama SQ, itu kan nilainya sama dengan 10. Karena kan PS tambah SQ kan sama dengan PQ, dan itu sama dengan BC. PS-nya sendiri 7, berarti SQ-nya kita bisa ketemu. SQ-nya berarti adalah 3. Jadi ini 3. Nah, kalau SQ kita sudah ketemu 3, berarti kita bisa nyari tahu RS kan? Karena QS ditambah sama SR adalah sama dengan QR. Dan itu adalah jari-jari daripada lingkaran yang sebelah kanan. QS kita sudah tahu 3. SR-nya ketemu. SR-nya ketemu 2 cm. Dengan demikian kita juga bisa ketemu PR. Karena PR ditambah sama RS itu nilainya sama dengan 7. PR-nya kita nggak tahu, RS-nya kita tahu 2 cm, berarti PR-nya ketemu 5 cm. Jadi sebenarnya dengan menggunakan Pitagoras saya udah beres kan, nggak usah kita pakai rumus yang mesti dihafalin. Untuk nomor 5, isiin dulu informasi yang diketahui. Diketahui MC adalah 5, CD adalah 4, CD adalah 4, jadi aku misalin ya, OD-nya sama dengan X, berarti di sini adalah 4 kurangi X. Terus kemudian DN sama dengan 3, ini 3, berarti di sini juga 3, ini 5. Nah sekarang kita bikin garis-garis baru, agar supaya, di sini jangan lupa ini ada siku-sikunya, gambarnya nggak terlalu bagus ya. Ini siku-siku, terus kemudian kita perpanjang, ini kita perpanjang ke sini, terus kemudian bikin garis jajar AB. Jadi kita punya garis ini siku-siku. Katakanlah ini adalah titik C. Jadi kita punya di sini 3 ya. Jadi kita bisa nanti kita bisa pakai untuk segitiga ini. Pitagorasnya dia. AB sama dengan CN ya. Nah, di sini tujuannya mau nyari kita mau nyari AB. AB kita bisa cari dari segitiga ini. Saya gambar lagi. Di sini ada segitiga MNC. Sini ada siku-sikunya. Ini siku-siku. Ini ada M, di sini ada C, di sini ada N. Jadi MN-nya berapa? MN itu adalah MC 5 ditambah sama CD. CD-nya itu tadi tahu kan 4. 5 tambah 4, 9 tambah 3. Berarti di sini 12. Terus kemudian di sini kita punya 8. Kalau mau kecilin aja supaya dia ngitungnya nggak terlalu gede. Jadi kalau misalkan kita kecilin, yang 8-nya ini dibagi 4, berarti dapatnya 2. 12 ini dibagi 4, berarti dapatnya 3. Terus kemudian tinggal Pitagoras dari 9 sama 4. Jadi kan nggak terlalu gede. Akar 5. Jadi CN-nya di sini kita tahu, dari sini kalau mau dibalikin ke sono kan kali 4. Berarti ini kali 4. 4 akar 5. CN-nya 4 akar 5, padahal CN itu sama dengan AB. Berarti AB-nya udah kejawab 4 akar 5. Terus kemudian mau nyari AO dan seterusnya. Nah di sini kita akan menggunakan kesebangunan daripada segitiga MAO. Saya gambar pakai pen warna berbeda. Saya mau gambar pakai warna hijau aja. Sudut ini sama dengan sudut ini. Berarti sudut ini sama dengan sudut ini. Jadi segitiga ini sama segitiga ini sebangunnya. Nah sekarang saya gambar di luar. Gambarnya kayak gini. Ada siku-siku. Kira-kira aja gambarnya. Gambarnya kayak gini, terus kemudian ini siku-siku juga, kira-kira gini. Terus kemudian kita perpanjang garisnya supaya muncul segitiga siku-siku, terus kemudian ditulisin informasi yang tahu. Sudut ini sama dengan sudut ini adalah titik O.
Di sini adalah M, di sini adalah A, ini siku-siku, ini sudut bulat tadi. Terus kemudian ini ada sudut bulat, ini ada N, ini ada B. Terus kemudian angka-angkanya masukin. Berarti MO adalah 5 tambah 4 min X, berarti 9 kurangi X. Ini adalah 5. AO-nya nggak tahu. Terus kemudian ada apa lagi yang kita tahu? Di sini ada 3 tambah X. Terus kemudian di sini ada angka 3. Masukin segitiga ini sama segitiga ini adalah segitiga yang sebangun karena dia mengandung sudut-sudut yang sama. Ini sudut yang bertolak belakang, ini sudut siku-siku sama siku-siku, ini ada sudut bulat sama sudut bulat. Ya sudah, kita tulisin apa informasi yang diketahui. Segitiga yang sebelah kiri bawah saya tulis di atas. Di sini ada AO. Terus kemudian kita cari tahu pasangan daripada sisi-sisi yang bersesuaian. 5 terletak di depan sudut lengkung, berarti ini sudut lengkung 3. Terus kemudian 9 min X terletak di depan siku-siku, berarti ini depan siku-siku 3 plus X. AO pasangannya adalah BO. Jadi dengan mengerjakan ini, kita bisa tahu X-nya. Jadi cari X-nya kali silang ya. Berarti di sini hasilnya adalah 15 ditambah 5X sama dengan 27 dikurangi sama 3X. X sama X-nya gabung jadi 1. Berarti di sini 27 kurangi 15, 8X-nya sama dengan 7 tambah 5, 12, berarti X-nya ketemu. 3 per 2. Dibagi 4 semuanya. Jadi kalau X-nya sudah ketemu 3 per 2, berarti kita bisa ketemu ini. 3 tambah 3 per 2, berarti 6, 9 per 2. Terus kemudian 9 kurangi 3 per 2, berarti 18 kurangi 3, 15 per 2. Dah? AO, kita mau nyari tahu AO, berarti pakai segitiga MAO. Tinggal Pitagoras dari ini. Jadi kalau misalkan saya gambar, gambarnya di sini aja nggak apa-apa. Ada angka berapa ya? 5 sama 15 dibagi berapa nih? Dibagi 5, berarti ini 1. Dibagi 5, berarti adalah 3 per 2. Sederhanain lagi supaya dia tuh nggak ada perperan. Berarti dikali 2, ini kali 2. Ini kali 2, berarti 3. Berarti tinggal Pitagoras dari 9 sama 4 ya. Berarti akar 5, terus kemudian balikin. Dari sini balik ke sini, berarti bagi 2, setengah akar 5. Terus kemudian dari sini mau ke situ, berarti dikali 5. Dikali 5, berarti 5 per 2 akar 5. Itu AO. AO 5 per 2 akar 5 cocok. Terus kemudian OB. Kita butuh OB, berarti Pitagoras dari 3 sama ini. Saya gambar di sini. Ini ada siku-siku, di sini bagi 3, berarti dapatnya 1, ini bagi 3, 3 per 2. Terus kemudian sederhanain lagi, dikali 2, ini 3, ini kali 2, berarti 3 sama 2 akar 5. Balikin, dikali setengah, berarti hasilnya adalah setengah akar 5. Terus kemudian balikin ke segitiga yang ini, dikali 3, berarti 3 per 2 akar 5. OB, 3 per 2 akar 5. Tol, CO, kita butuh CO. CO itu 4 min X. X-nya tadi berapa? X-nya 3 per 2. 4 kurangi 3 per 2 berarti adalah 5 per 3. 5 per 2. Ya, betul. Terus kemudian OD. OD itu adalah X. X-nya 3 per 2. Berarti udah cocok ya. Oke, terus kemudian soal berikutnya. Digambar segitiga apa yang dia itu adalah siku-siku. Jadi kalau panjang lingkaran besar, panjang jari-jari lingkaran besar adalah 3 kali panjang jari-jari lingkaran kecil. Jadi kalau misalkan kita gambar, kita bisa gambar di sini sama di sini. Ada beberapa hal yang kita bisa gambar lagi. Ini, di sini ada siku-siku ya. Ini siku-siku, terus kemudian di sini siku-siku. Di sini itu R, ini R kecil. Tadi kan jari-jarinya yang ini kan 3R kan? 3 kali R kecil, berarti di sini 2R. Ini sejajar sama ini sejajar sama ini. Udah. Jika panjang jari-jari lingkaran kecil 4 cm, oh dia udah kasih angkanya 4 cm. Ini 4, berarti di sini 4, di sini berarti 8. Jari-jari lingkaran kecil berarti di sini 12, ini sama dengan 12. Maka panjang tali yang melilit 2 lingkaran. Jangan lupa ada tali yang di sini juga ya. Ada tali yang di sini sama ada tali yang di sini. Jadi kita harus tahu sudutnya. Berarti apa yang kita bisa pakai? Di sini 4, ini 8. Kita butuh sudut sebenarnya. Jadi apa yang kita bisa cari? Kita bisa menggunakan
Ini kan 12. Ya bukan? Karena dia adalah jari-jari, ini adalah 4. Berarti ini 16. Jadi saya gambar ya di sini ya. Gambar untuk segitiga yang ini ke sini, terus kemudian ke sini. Di sini ada angka 8, di sini ada angka 16 kan? Ini katakanlah aku kasih P, ini Q, ini R, ini S, ini T. Berarti di sini kita punya S, T, R. Diperkecil, berapa yang kita bisa perkecil? Dibagi semuanya sama 8, bisa kan ya? Dibagi sama 8, berarti kita dapat ini 1, ini 2. Berarti ini Pitagoras akar 3. Masih ingat gak? Sudut ini kan segitiga istimewa kan? Di depan akar 3 berarti 60 kan ya? Ini 60, berarti di sini 30. Berarti di sini 60 juga. Ini 30. Nanti kita bisa ngisi di sini kan? Ini 60. Ini sudutnya juga 60. Kalau misalkan kita tarik ke sini, ini sudutnya juga 60. Ya. Terus kemudian kalau misalkan kita ngisi yang ini kan jajaran genjang. Jangan lupa kalau jajaran genjang ya. Kalau kita punya jajaran genjang, ini sejajar sama ini sejajar sama ini. Sudutnya ini sama ini itu sama. Terus kemudian sudut yang bersebelahan, kalau ditambah 180 ya, ini 180 min alfa, ini juga 180 min alfa. Jadi kalau kita punya di sini sudutnya 60, berarti kita tahu di sini sudutnya 120 dong. Ya bukan? 120, terus kemudian kalau kita tarik ke sini, berarti di sini sudutnya juga 120. Saya nggak tulis. Terus kemudian panjang talinya gimana? Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu panjang tali, berarti kita cari. Ada apa ya? SRT, ini A, ini B. Berarti di sini kita nyari tahu busur AS yang besar. Busur AS yang besar itu berarti maksudnya yang ini. Busur yang dari sini sampai ke sini. Busur AS yang besar. Dan kita butuh sudut. Sudutnya ini berapa? Ini kan 60. Ini 60, 120. Berarti di sini 240 dong. AS yang besar itu nanti sudutnya 240. Ditambah dengan SR. SR-nya 2 biji. Ada yang SR yang atas sama yang bawah. Dalam hal ini AB. Kan panjangnya sama. Terus kemudian ditambah sama busur BR yang kecil. Busur BR yang kecil yang mana? Yang ini. Sudutnya berapa? Ini kan 120, ini 120. Berarti di sini 120 juga kan? Berarti tulis 120 per 360. Jangan lupa panjang busur itu adalah kali keliling lingkaran. 2 kali pi kali R-nya berapa yang gede? 12. Ditambah 2 kali SR. SR-nya berapa tadi? SR-nya kan sudah dihitung kan? Belum dihitung ya. Dari sini mau ke sini, ini mau ke segitiga ini kali 8 kan? Berarti ini kali 8. SR-nya berarti 8 akar 3 ya. Berarti 2 kali 8 akar 3. Terus kemudian busur BR yang kecil berarti adalah 2 kali pi kali R. R-nya tadi sudah tahu 4. Tinggal hitung berapa ya? Panjang talinya agak ke sini ya. Ini dibagi 120 berarti 2, 3. Bisa dicoret kali ya. 2 kali pi kali 12. Ini bisa coret sama ini. Nanti dapatnya 4. Ditambah 16 akar 3. Ini sama ini dicoret sepertiga. Yang atas dikali kali ya. 8pi dibagi 3. Berarti hasilnya adalah berapa ini? Ditambah-tambahin. 2 kali 2, 4 kali 4, 16. 16 pi ditambah sama 8 pi per 3 ditambah sama 16 akar 3. Tambahin sendiri ya. Ini bisa ditambahin kan sama ini nyebut kan. Ya. Terus kemudian contoh soal berikutnya. 2 buah lingkaran berjari-jari sama. Agak susah sedikit ya. Yaitu 6 cm. Berarti kita tahu di sini 6 cm, ini 6 cm. Terus kita tahu ini juga 6 cm, ini 6 cm, ini 6 cm. Dah. Terus kemudian apa yang kita bisa tambahkan? Di sini adalah garis singgung. Berarti ini siku-siku. Berarti kita bisa nyari tahu AC kan? Gambar, kalau misalkan perlu. Gambar. Ini ada siku-siku, di sini ada A, di sini ada N, di sini ada C. Angkanya berapa? 18, ini 6, kecilin dong. Karena ngitungin jadi lebih gampang kan? Siku-siku dibagi 6, 3 dibagi 6, 1. Berarti Pitagoras dari
9 dikurangi 1, 8, berarti 2 akar 2. Balikin ke semula, berarti dikali 6 kan, dari segitiga ini kali 6, berarti kali 6, berarti 12 akar 2. Nah, C-nya ketemu. Tujuannya mau nyari tahu BC. Berarti kita butuh AB. Karena AC kurangi AB hasilnya sama dengan BC. Nah, masih ingat nggak tentang sudut pada lingkaran? Jadi kalau misalkan kita punya lingkaran, kalau misalkan di sini kita punya diameter, maka kalau misalkan kita tarik dari sini ke sini, ini kan siku-siku. Jadi kalau misalkan kita hubungin B ke sini, ini adalah siku-siku. Ini kita punya sudut siku-siku. Nah, sekarang kita bisa pakai kesebangunan kan? Sudut ini untuk segitiga kecil sama dengan sudut A juga untuk segitiga gede. Jadi sudutnya ini sama dengan ini. Jadi kalau kita gambar, kita punya dua segitiga. Ini aku gambar di sini ya. Ini lengkung, ini titik. Terus kemudian segitiga A, B, E gitu kali. Jadi kita gambar di sini ada segitiga A, B, E. Di sini ada A, di sini ada B, di sini ada E. Informasi yang diketahui dimasuk-masukin semua ya. A, B nggak tahu. Dan kita mau nyari itu BE kita nggak tahu. Terus kemudian di sini kita punya 12. Jadi kita bandingin pakai apa perbandingannya? Jadi tulis daripada informasi yang atas. Yang atas 12 akar 2. Terus kemudian ada 6. Terus kemudian ada 18. Kasih pasangannya. 12 akar 2 terletak di depan sudut bulat. Ini di depan sudut bulat. Berarti perbandingannya AB. 6 di depan sudut lengkung. Berarti ini di depan sudut lengkung. Yaitu adalah BE. Terus kemudian 18 itu terletak di depan sudut siku-siku. Berarti ini 12. Karena kita butuh AB, berarti kita bisa manfaatin ini sama ini aja. Terus kemudian ini dikecilin, dibagi 6, 3. Ini dibagi 6, 2. Jadi tarik ke bawah. 12 akar 2 dibagi sama AB, itu sama dengan 3 bagi 2. Sederhanain, ini sama ini bisa dicoret, 4 akar 2. Terus kemudian kali silang, AB-nya sama dengan 8 akar 2. Itu penyelesaian dari contoh nomor 7. Terus kemudian contoh berikutnya, bentuknya hampir sama kayak seperti yang tadi nomor ini. Nah sekarang lingkarannya sama jari-jarinya, tapi dia ada 3. Jadi soal-soal kayak gini sering sekali. Jadi kalau misalkan kita punya soal kayak gini, digambar dulu yang siku-siku. Ini kan dia kan siku-siku di sini. Ini siku-siku. Terus kemudian apalagi yang siku-siku? Ini siku-siku. Ya, terus kemudian apalagi? Ini siku-siku. Hubungin dulu yang siku-siku. Karena nanti kita bisa tahu sudut pusatnya. Ini siku-siku. Siku-siku, ini siku-siku. Ini juga. Terus kemudian yang ini. Siku-siku. Ya, terus kemudian pusat sama pusat hubungin. Di sini berarti segitiganya segitiga apa ya? Segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi? Ya tinggal dilihat jari-jarinya. Jari-jarinya sama semua kan? Jari-jarinya sama semua berapa ya? Jari-jari kaleng 5. Berarti di sini 5 dong. Ini 5, ini 5, ini 5, ini 5, ini 5, ini 5. Berarti sudutnya 60 kan? Ini 60. Ini sudutnya 60. Ini sudutnya 60 juga. Dah? Ini siku-siku. Berarti di sini siku-siku dong. Siku-siku. Di sini siku-siku, di sini siku-siku. Jadi kita bisa nyari tahu yang ini kan? Berarti berapa? 90 sama 90 180. Berarti di sini 120 dong. Di sini juga 120. Nah, biasanya kalau misalkan kita itu ada yang lilit kayak gini, lengkung yang ini sama lengkung yang ini itu kalau ditambah satu lingkaran kan? Karena tujuannya mau nyari tahu panjang tali, berarti kita tinggal tambahin. Hitungannya satu lingkaran aja langsung. Berarti kalau misalkan kita mau cari panjang talinya, berarti kita harus nambahin AB, CD, sama EF. Panjangnya sama semua kan? Ini berarti 10, ini berarti 10, ini berarti 10. Jadi kalau kita mau nyari tahu panjang daripada tali, sama dengan 10-nya itu ada 3 biji. 10, 10, 10, 3 biji. Ditambah dengan 3 busur yang dia itu 120 derajat. Kali 2 PR. Jadi ini satu lingkaran kan? 30 tambah 1 lingkaran, 2 kali pi kali R-nya 5. Berarti 30 ditambah sama 10 pi. Satuannya adalah sentimeter. Dah. Terus kemudian contoh soal terakhir. Hampir sama.
Jari-jarinya A, hitunglah panjang tali pengikat. Sama, kita harus bikin siku-sikunya dulu. Di sini saya hubungin ini ke sini. Ini jadi segitiga sama sisi lagi bukan? Ini, terus kemudian ke sini. Terus yang terkait sama siku-siku digambar. Ini siku-siku. Ini siku-siku karena dia adalah garis singgung. Ini siku-siku juga. Ini siku-siku. Ini siku-siku. Ini siku. Terus kemudian ini juga siku. Oke? Yang perlu digambar, misalnya ini adalah A, B, C, D, E, F. Oke? Ini sudutnya 60. Ini 60 juga. Ini siku-siku. Ini siku-siku. Berarti ini 60. Ini siku-siku. Berarti ini 120 dong. 120. Ini juga sama kan? Ini siku-siku. Ini siku-siku. Berarti ini 120. Ini siku-siku. Ini siku semua. Ini 120. Ini 60. Jadi, kalau kita mau nyari tahu panjang tali, kita butuh AB. Ini kan di sini kan kita tahu A. Ini kan 2A. Ini kan A. Berarti di sini 4A dong. Ini 4A, berarti ini 4A juga. Ini juga 4A. Coba kita lihat dari sini sampai ke sini A. Dari sini sampai ke sini A. Dari sini sampai ke sini A juga. Dari sini sampai ke sini A. 4A juga kan ya. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu panjang talinya, ya sebenarnya kurang lebih hampir sama. Sama dengan sebelumnya. Berarti 4A-nya dikali sama 3 ditambah sama satu lingkaran juga. Ini kan lengkung yang ini sepertiga bagian. Ini sepertiga bagian. Ini sepertiga bagian. Berarti satu lingkaran. Berarti sama dengan 2 kali pi kali R. R-nya kan A. 12A ditambah sama 2pi A. Satuannya sentimeter. Karena dia ngomong A-nya itu dalam sentimeter. Itu adalah untuk garis singgung pada lingkaran. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.